Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Saya harap kalian baik-baik saja dengan keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, pada bab ini terdapat 6 subbab yang harus kalian pelajari, yaitu yang pertama tentang karakteristik lapisan-lapisan bumi, kemudian proses tektonisme dan pengaruhnya, selanjutnya tentang proses vulkanisme dan pengaruhnya, kemudian seisme dan pengaruhnya, kemudian tenaga eksogen dan pengaruhnya, dan yang terakhir tentang pembentukan tanah dan persebaran jenis tanah di Indonesia terutamanya. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang karakteristik lapisan-lapisan bumi dan proses tektonisme dan pengaruhnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang karakteristik lapisan bumi. Lapisan bumi terdiri dari 4 lapisan yang terdiri dari kerak bumi, mantel bumi, inti bumi bagian luar, dan inti bumi bagian dalam. Mari kita bahas satu persatu tiap lapisannya. Yang pertama adalah lapisan kerak bumi. Lapisan kerak bumi merupakan bagian terluar dari lapisan bumi yang di atasnya terdapat berbagai jenis kehidupan. Nah, jadi kita itu tinggal di lapisan kerak bumi. Lapisan ini memiliki ketebalan 1200 km dengan berat jenisnya rata-rata 2,8 gram per cm kubik. Lapisan ini juga disebut dengan kulit bumi atau lapisan litosfer. Lapisan kerak bumi terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan sial yang terdiri dari unsur silikon dan aluminium, termasuk senyawanya dalam bentuk SiO2 dan Al2O3. Pada lapisan ini terdapat batuan sedimen, granit, andesit, dan jenis batuan metamorf. Lapisan ini merupakan lapisan penyusun kerak bumi yang masanya lebih ringan. Sedangkan pada lapisan yang kedua disebut dengan lapisan sima, lapisan yang terdiri dari unsur silikon dan magnesium, termasuk senyawanya dalam bentuk SiO2 dan MgO2. Pada lapisan ini terdapat mineral ferromagnesium sehingga berat jenisnya lebih tinggi dibandingkan lapisan sial. Lapisan ini merupakan lapisan penyusun kerak samudra. Lebih gampang menghafalnya, lapisan sial ini alnya itu aluminium dan sima maknya itu magnesium, sedangkan sinya ini yaitu silikon. Nah, pada gambar di bawah ini terdapat zona subduksi. Pada gambar tersebut kita dapat melihat bahwa kerak lautan dan kerak benua ini yang mempunyai massa berat jenis yang berbeda, sehingga ketika bertumbukan kerak lautan ini masuk atau menunjam ke dalam dan kerak benua ini di atas kerak lautan karena berat jenisnya yang lebih ringan dibandingkan kerak lautan yang mana lebih berat. Lapisan perantara merupakan lapisan yang terdapat di atas barisfer dengan tebal 1700 km. Berat jenisnya rata-rata 5 gram per cm kubik. Lapisan perantara disebut dengan astenosfer atau mantel bumi. Lapisan ini berbentuk cair dan berpijar. Tahukah kalian magma yang keluar dari perut bumi atau dari gunung ini berasal dari lapisan perantara. Selanjutnya ada barisfer. Lapisan ini merupakan lapisan inti bumi dan merupakan bahan padat yang tersusun dari lapisan nikel dan besi. Jari-jari lapisan ini sebesar 3470 km dan batas luarnya kurang lebih 2900 km di bawah permukaan bumi. Nah, selanjutnya ada proses tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Tektonisme adalah perubahan letak lapisan bumi secara mendatar atau vertikal akibat dari proses konveksi dari lapisan bawah bumi. Pada umumnya bentuk hasil tektonisme berupa lipatan dan patahan. Gerak tektonik adalah semua gerak naik dan turun yang menyebabkan perubahan bentuk kulit bumi. Gerak tektonik bumi berupa gerakan konvergen, divergen, dan transform. Nah, di bawah ini terdapat diagram yang
mampu menjelaskan secara sederhana bagaimana gerak tektonik ini. Nah, gerak tektonik ini terdiri dari konvergen, divergen, dan transform. Kemudian, hasil dari konvergen, divergen, dan transform ini menyebabkan epirogenesa dan orogenesa. Nah, orogenesa ini menyebabkan lipatan dan patahan. Kita bahas satu persatu tentang konvergen, divergen, transform, epirogenesa, orogenesa, lipatan, dan patahan. Karena gerakan tektonisme terjadi akibat arus konveksi, maka kalian harus mengetahui juga apa sih arus konveksi itu. Arus konveksi adalah perpindahan energi panas dari tempat yang lebih panas ke tempat yang lebih dingin bersamaan cairan atau gas yang bergerak dari daerah yang lebih dingin ke daerah yang lebih panas. Hal ini sesuai dengan teori konveksi menurut Arthur Holmes dan H. Hess. Sebenarnya ini anak IPA banget nih. Pada gambar sebelah kanan terdapat panci yang berisi air kemudian dipanaskan sehingga permukaan air bergerak-gerak. Hal ini akibat dari turun naiknya panas akibat air yang dipanaskan. Yang mana air yang lebih panas itu naik ke atas sedangkan air yang lebih dingin itu naik ke bawah. Begitu pula pada lapisan perantara bumi. Pada lapisan perantara bumi atau pada mantel bumi juga terdapat arus konveksi seperti pada air yang dipanaskan tersebut. Sehingga lapisan yang di atas permukaan bumi atau pada kerak bumi itu bergerak secara terus-menerus. Gerakan konvergen merupakan gerakan saling bertumbukan antara lempeng tektonik. Dapat berupa tumbukan antara lempeng benua dengan lempeng benua, lempeng samudra dengan lempeng samudra, atau lempeng samudra dengan lempeng benua. Gerakan ini menghasilkan palung laut, pegunungan, dan zona subduksi. Kalian dapat lihat ya pada gambar sebelah kanan. Kemudian divergen merupakan gerakan saling menjauh antar lempeng tektonik. Fenomena yang terjadi akibat gerakan ini adalah perenggangan antara lempeng, pembentukan yang terjadi berupa tanggul dasar samudra, aktivitas vulkanisme laut, dan aktivitas gempa. Selanjutnya, transform atau sesar mendatar, yaitu gerakan saling bergesekan berlawanan arah antara lempeng tektonik. Agar kalian dapat lebih gampang menghafal, konvergen adalah saling bertumbukan, divergen adalah saling menjauh, dan transform yaitu saling bersinggungan atau bergesekan. Selanjutnya ada gerakan epirogenetik atau disebut juga dengan epirogenesa. Merupakan gerakan lapisan bumi yang relatif lambat dalam waktu yang cukup lama serta meliputi daerah yang luas. Gerakan ini terbagi menjadi dua, yaitu epirogenetik positif, turunnya daratan sehingga permukaan air laut tampak naik, dan epirogenetik negatif, yaitu naiknya daratan sehingga air laut tampak turun. Pada gambar di bawah sudah menjelaskan bagaimana proses epirogenesa positif maupun epirogenesa negatif. Kemudian selanjutnya ada gerakan orogenetik atau orogenesa. Merupakan proses pembentukan pegunungan dalam luas areal yang relatif sempit dalam waktu yang relatif singkat. Proses ini menghasilkan gerakan lipatan dan patahan. Lipatan merupakan bentuk kulit bumi yang terlipat membentuk seperti gelombang yang terjadi akibat adanya tenaga endogen yang arahnya mendatar dari dua arah berlawanan, sehingga lapisan batuan di sekitarnya atau daerah sekitarnya tersebut terlipat dan membentuk puncak lipatan. Puncak lipatan ini disebut dengan antiklin dan lembah disebut dengan sinklin. Di sini terdapat beberapa jenis lipatan, yaitu lipatan tegak, lipatan miring, lipatan rebah, lipatan menutup, dan sesar sungkup. Kalian cari tahu sendiri ya tentang lipatan jenis-jenis lipatan tersebut. Selanjutnya ada patahan. Terjadi ketika lempeng yang membentuk kerak bumi bergerak dan saling berdesakan.
Gerakan tersebut memberi tegangan besar sampai pada akhirnya memecah batuan. Tempat batuan pecah tersebut disebut dengan patahan atau fault dan alur patahan. Patahan dapat terjadi karena adanya tenaga endogen yang arahnya mendatar dan saling menjauh satu sama lain, sehingga menimbulkan retakan-retakan dan muncul bagian yang merosot disebut dengan graben atau slang, dan bagian yang menonjol disebut dengan horse. Pada gambar di bawah sebelah kiri telah menjelaskan bagaimana posisi graben dan horse dan bagaimana posisi patahan tersebut atau gerakan patahan tersebut. Sedangkan pada gambar sebelah kanan telah menjelaskan atau menggambarkan bagaimana hasil dari patahan tersebut di kenyataannya. Nah, yang terakhir nih pada pertemuan kali ini yaitu dampak tektonisme terhadap kehidupan. Di sini terdapat dua dampak, yaitu yang pertama ada dampak positif dan ada dampak negatif. Yang pertama ada dampak positif berupa terbentuknya pegunungan, lembah, palung, dan keluar mineral atau barang tambang dari perut bumi. Sedangkan dampak negatifnya berupa bencana alam berupa gempa bumi, tenggelamnya pulau, longsor, dan tsunami.